Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, mengawali perjalanan kita di hari ini, segala aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini menuntun setiap jalan kita dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang kekasih, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema belas kasih Allah dari kisah Hosea. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hal pertama yang akan kita ingat saat mendengar kisah Hosea ini pastinya adalah soal pernikahan yang tak biasa. Karena dia harus menikah dengan seorang pelacur yang bernama Gomer. Uniknya Bapak Ibu, dia memperistri Gomer ini karena lantaran disuruh oleh Tuhan sendiri. Kita lihat dalam Hosea yang pertama ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini sundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari pertama pernikahan mereka, Hosea dan Gomer, adalah masa-masa yang indah. Cinta di antara Hosea dan Gomer ini terus bertumbuh, dan Tuhan memberkati mereka Bapak Ibu dengan menganugerahkan seorang anak. Hosea tentu saja bahagia karena dia memiliki dan meyakini bahwa dia akan bahagia memulai pernikahan yang jauh lebih baik dengan kehadiran putra pertamanya dengan seorang anak laki-laki yang Tuhan anugerahkan dalam pernikahan mereka. Bapak Ibu, tapi setelah punya anak, kita lihat Hosea justru melihat perubahan di diri istrinya, itu Gomer. Dia seringkali tidak tenang dan tidak bahagia. Sementara Hosea ini, dia terus melakukan, dia punya pekerjaan sebagai apa? Pembawa pesan dari Tuhan, dia seorang pemberita Injil. Akhirnya Gomer ini mulai menyibukkan diri Bapak Ibu dengan menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Karena Hosea dia berpergian karena dia membawa pesan dari Tuhan. Rupanya Bapak Ibu, Gomer ini kembali lagi dia punya kehidupan lama sebagai seorang pelacur. Bahkan dua anak laki-laki yang dilahirkan Gomer ini dipastikan adalah hasil hubungan gelap Gomer dengan pria yang lain. Bapak Ibu, pernikahan apa yang kita pelajari dari Hosea dan Gomer ini Bapak Ibu, yaitu apa? Pelajaran apa yang kita dapat? Yaitu pelajaran dari bagaimana Hosea mengampuni Gomer Bapak Ibu. Walaupun terbukti bahwa istrinya itu memutuskan untuk tak lagi mau bersama dengan Hosea Bapak Ibu, namun apa? Hatinya Bapak Ibu masih belum bisa tenang. Hosea punya hati belum bisa tenang. Bahkan saat dia tahu kalau Gomer telah mencampakkan, Gomer punya kekasih, punya pria lain Bapak Ibu, Hosea berjuang untuk kembali membawa Gomer pulang, untuk kembali menyatu bersama-sama Bapak Ibu membangun rumah tangga. Dia percaya bahwa kalau Tuhan bisa mengubah Gomer menjadi istri yang setia, istri yang taat, istri yang mau tunduk kepada suami. Herannya Bapak Ibu, Tuhan justru meminta Hosea untuk menunjukkan cintanya kembali kepada dia punya istri. Kita lihat dalam Hosea 3 ayatnya yang kedua. "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Bapak Ibu, lalu Hosea membayar harga untuk kembali mendapatkan Gomer dengan uang sebesar 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai untuk mendapatkan kembali Gomer. Hosea berjuang mati-matian untuk menemukan dan membuktikan dia punya cinta yang tulus kepada Gomer. Bagaimana mungkin Bapak Ibu seseorang bisa mengasihi begitu dalam seperti yang dilakukan Hosea? Dia sudah disakiti, tapi dia Bapak Ibu punya hati yang luar biasa. Jawabannya apa? Karena Hosea punya kasih dan pengampunan Tuhan di dalam dia punya diri, sehingga dia bisa mengampuni dan mengasihi dengan sempurna. Dan seseorang yang sudah mengalami pengampunan Bapak Ibu, pengampunan daripada Allah, tak akan bisa menolak untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita orang percaya. Mungkin
hari-hari ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Suami menyakiti kita, istri menyakiti kita, Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah menerima pengampunan daripada Allah, orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada Allah, itu pasti akan punya kasih yang besar, mereka akan punya hati yang besar. Dan Bapak Ibu, untuk mengampuni itu bukan hal yang mudah. Itu butuh proses Bapak Ibu, seperti luka. Luka itu ketika terluka Bapak Ibu perlu diobati, dan ketika luka itu kebuka, dia kan harus diobati supaya kembali pulih, dan luka itu tertutup dan sebagainya. Itu kan perlu pengobatan yang bukan waktu yang singkat. Begitupun dengan mengampuni Bapak Ibu. Ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi Tuhan Bapak Ibu menghendaki setiap kita orang percaya untuk punya hati seperti Tuhan. Tapi ada banyak Bapak Ibu mungkin yang berpikir bahwa ide mengampuni itu ide yang gila. Bagaimana mungkin seorang suami bisa mengampuni seorang istri yang sudah berselingkuh berkali-kali? Ide pengampunan ini tentu saja Bapak Ibu ibarat merasa kalau kesalahannya adalah hal yang wajar. Kita pasti akan mau mengampuni seseorang, kita pasti akan punya pikiran yang seperti ini. Mengapa saya harus mengampuni dia dan sebagainya, dia sudah terlalu menyakiti dan sebagainya. Dan kemudian kita hanya bisa melihat kesalahan orang tersebut Bapak Ibu. Tak ada yang salah dengan pemikiran ini, karena sebagai manusia biasa kita memang berpikir dari sudut pandang logika. Tapi mari kita mau belajar sebagaimana seharusnya kita menyingkapi hal ini dari sudut pandangnya Tuhan. Petrus Bapak Ibu, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bapak Ibu, Tuhan sampai bilang buat dia, aku harus dalam firman Tuhan Bapak Ibu, dalam Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22, firman Tuhan begini mengatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Wow, inilah pengampunan sejati yang dilakukan Hosea kepada Gomer. Sama seperti pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bagi bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan, yang mendua hati kepada Allah lain. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita belajar dari kisah Hosea Bapak Ibu dengan Gomer yang latar belakangnya seorang pelacur ini Bapak Ibu. Dia punya hati yang luar biasa, Hosea punya hati yang luar biasa. Tuhan sendiri berkata Bapak Ibu, betapa dosa kita itu mendukakan hatinya Bapak Ibu. Tapi Tuhan punya cinta yang luar biasa bagi setiap kita. Hal serupa Bapak Ibu ini terjadi dalam kehidupan Hosea dan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Mari Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita belajar praktek punya kasih, mau belajar mengampuni. Sekalipun itu tidak mudah Bapak Ibu, tapi itu melatih iman kita untuk Tuhan mau lihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia, kita akan mampu mengampuni orang lain. Tuhan memakai pengampunan kasih ini Bapak Ibu sebagai alat untuk meluluhkan hati yang keras dan mengubah hidup seseorang. Inilah pelajaran penting yang kita bisa petik dari kisah pernikahan Hosea dan Gomer. Perjuangan Hosea Bapak Ibu untuk bisa membawa pulang Gomer kembali itu bentuk tindakan kasih yang Tuhan nyatakan bagi umatnya. Tuhan tetap membenci dosa kita, tapi dia tidak bisa menahan dirinya Bapak Ibu untuk mengasihi kita. Dia tetap mencari dan mengeluarkan pengampunan kepada orang berdosa. Dia mencari orang-orang yang hilang. Untuk itulah Bapak Ibu, mari kita praktekkan kisah ini, belas kasih Tuhan ini kepada pernikahan Hosea dan Gomer. Mungkin saat ini pernikahan kita dalam goncangan, kita mengalami begitu banyak luka, tapi mari kita belajar punya hati seperti Tuhan, mau belajar untuk mengampuni sekalipun itu tidak mudah. Kita mengampuni orang lain itu bukan untuk orang yang menyakiti kita, tapi untuk kita punya diri sendiri. Supaya apa? Kita hidup dalam damai sejahtera, kita tidak hidup dalam kepahitan, tapi kita Bapak Ibu melakukan tindakan mengampuni karena kita mau mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menguatkan, menuntun, bahkan melembutkan hati kita yang keras,
yang saat ini mungkin susah untuk mengampuni sesama, datang di bawah kaki Tuhan, minta Tuhan melembutkan hati kita supaya kita punya hati seperti hati Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kasih Kristus menyertai kita, dan senantiasa kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.